Assalamualaikum semua. Pada mata pelajaran sosiologi kali ini, kita akan membahas materi tentang evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimbangan sosial. Sebelum memulai pelajaran, tolong siapkan buku atau alat tulis untuk mencatat yang penting-penting. Kita langsung masuk saja ke materi. Langkah-langkah pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas itu ada 4. Yang pertama, persiapan, pelaksanaan, analisis, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, di tahap persiapan ini, yang pertama adalah penyusunan rencana kegiatan evaluasi. Yang kedua, penyusunan instrumen evaluasi. Yang ketiga, validasi pembuktian instrumen evaluasi tersebut. Yang keempat, penentuan jumlah sampel atau informan yang diperlukan. Nomor 5, penyamaan persepsi antar evaluator. Nah, penyamaan persepsi antar evaluator ini penting dilakukan agar penilaian evaluasi pada penelitian ini dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan kebingungan perbedaan penafsiran antar evaluator. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan untuk menilai suatu program atau kegiatan. Nah, pelaksanaan evaluasi pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara, survei, dan diskusi. Selanjutnya adalah tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini ada 3 proses. Yang pertama, proses pengolahan data. Selanjutnya, sehabis diolah datanya, lalu ditarik kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Selanjutnya, pemberian saran. Dan yang terakhir ini adalah pelaporan dan tindak lanjut. Nah, pelaporan dan tindak lanjut ini memuat aktivitas pemberdayaan mulai dari perencanaan hingga kesimpulan dan saran kegiatan evaluasi. Di tahap tindak lanjut ini, wujud nyata upaya perbaikan kegiatan evaluasi pemberdayaan. Tindak lanjutnya dapat berupa pelaporan, tindak pencegahan, dan pengamanan baik langsung ataupun bertahap. Nah, materi selanjutnya yaitu pengumpulan data dalam pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, materi ini tuh menjelaskan bagaimana sih metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Yang kedua, kita akan membahas survei, dan yang terakhir kita akan membahas observasi dan wawancara. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah kelompok diskusi terarah atau focus group discussion. Nah, focus group discussion ini adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan suatu topik permasalahan secara mendalam. Diskusi kelompok terarah ini merupakan metode penelitian untuk menggali persepsi, pendapat, atau tanggapan sekelompok orang terhadap topik yang akan dibahas. Nah, ini ada langkah-langkah penerapan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Yang pertama, menentukan jumlah kelompok focus group discussion tersebut. Nah, menentukan jumlah kelompok ini biasanya dilakukan oleh 7-12 peserta. Terdapat satu moderator yang akan memandu peserta yang berdiskusi. Yang kedua, menentukan komposisi kelompok. Nah, menentukan komposisi kelompok ini dapat ditentukan berdasarkan kriteria tertentu nih, seperti kelas sosial, status spesifik tertentu, atau perbedaan budaya dan jenis kelamin. Biasanya sih yang lebih banyak dilakukan adalah kelompok dengan perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga, menentukan tempat diskusi. Nah, menentukan tempat diskusi ini tempatnya hendaknya mampu menandakan rasa aman, nyaman, lingkungan netral, dan mudah dicapai oleh peserta diskusi. Yang keempat, menyiapkan perlengkapan.
Menyiapkan perlengkapan ini, peralatan yang dibutuhkan biasanya untuk fokus grup diskusi ini antara lain draft materi yang akan didiskusikan, alat tulis, laptop, video recorder, atau petunjuk diskusi. Yang kelima, menyiapkan fasilitator. Fasilitator dapat dipilih berdasarkan kriteria yang sama dengan peserta fokus group discussion agar dapat diterima oleh peserta. Yang keenam adalah menyiapkan pencatat atau notulen. Notulen hasil kegiatan fokus group discussion ini harus ditulis lengkap agar tidak ada data yang kurang dari pembahasan kelompok tersebut. Yang ketujuh, mengatur tempat duduk. Pengaturan tempat duduk diperlukan agar peserta terdorong untuk berbicara, misalnya dalam bentuk lingkaran atau setengah lingkaran bersama fasilitator dan notulen. Sementara itu, observer berada di luar lingkaran tersebut. Yang kedelapan, melakukan diskusi. Melakukan diskusi, teknik wawancara, salam pembuka, pertanyaan umum, pertanyaan mendalam, pertanyaan penutup, penyeimbang peserta, dan mengendalikan jalannya diskusi. Yang kesembilan, menganalisis hasil pelaksanaan fokus group discussion ini. Dan yang terakhir, menyusun laporan berdasarkan kajian laporan dari temuan-temuan yang penting dan rangkuman hasil kegiatan fokus group discussion yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada metode survei. Metode survei ini merupakan jenis penelitian yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan informasi dari sekelompok responden atau sumber yang mampu mewakili sumber informasi secara keseluruhan. Nah, survei ini identik dengan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Biasanya pada gambar ini kan ada survei penduduk, itu termasuk dengan pertanyaan kepada responden. Contoh survei ini bisa kita lihat dari gambar tersebut, seperti misalnya pengurus RT atau dinas-dinas kependudukan sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada salah satu warga tentang untuk dicatat kependudukannya. Selanjutnya ada bentuk pelaksanaan komunikasi dalam kegiatan survei. Yang pertama adalah ada personal. Nah, dalam bentuk personal ini dilakukan oleh orang per orang, yaitu antara pewawancara dan terwawancara, jadi langsung gitu. Yang kedua, impersonal. Impersonal ini membutuhkan perantara media yang menghubungkan antara pewawancara dan responden. Misalnya, responden diminta mengisi sendiri angket evaluasi kegiatan pemberdayaan. Dan yang terakhir, gabungan dari keduanya, yaitu gabungan personal dan impersonal. Misalnya pada survei penduduk, petugas menanyakan langsung kepada responden mengenai data yang ingin diperoleh. Selain itu, petugas membantu mengisi angket kuesioner yang telah dibuatnya. Nah, langkah-langkah pelaksanaan survei ini. Yang pertama, penentuan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, penentuan proses pengumpulan data. Yang ketiga, penyusunan instrumen penelitian. Yang selanjutnya, pengujian instrumen penelitian, pelaksanaan kegiatan survei, analisis temuan lapangan, penarikan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, penulisan laporan hasil kegiatan survei. Dan metode yang terakhir adalah observasi dan wawancara. Nah, observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi. Alat observasi ini biasanya catatan draft-draft materi dan instrumen-instrumen pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dan dicatat di buku catatan atau di record
melalui video atau rekaman suara. Wawancara ini merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan. Jadi wawancara ini tanya jawab langsung dengan yang akan diwawancara atau informan. Nah, langkah-langkah observasi ini adalah menentukan tujuan dan fungsi kegiatan wawancara, datang langsung ke lokasi observasi, mencatat data yang diperlukan dan menyusunnya dengan tujuan atau fungsi observasi. Jika observasi dilakukan wawancara, observator menemui narasumber untuk melakukan wawancara. Nah, sekian dulu isi materi tentang pelaksanaan pemantauan pemberdayaan komunitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.